rempah-rempah nenek moyang 69, saya merasa puji syukur atas anugerah yang maha kuasa, dan terima kasih Bapak atas kesempatannya menghargai usaha kecil. Karena pada intinya saya ingin mengembangkan usaha ini bertujuan untuk membantu petani rempah-rempah. Karena Indonesia kaya akan alam, sumber daya alam, dan kita memanfaatkan untuk bisa jadi produk unggul. Mudah-mudahan ke depan dengan kehadiran Bapak Mangku, nenek moyang semakin maju lagi, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan semakin luas lagi. Itu harapan saya. Itu bahan-bahan yang digunakan oleh nenek moyang 69 itu dari kita memiliki beberapa varian produk. Ada lulu rempah-rempah, mangi rempah-rempah, kopi rempah-rempah, dan berbagai masker. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan itu seperti kunyit, kencur, kemiri, daun salam, seledri, kacang hijau, daun kelor, daun pegagan, daun lili kuning, banyak sekali rempah-rempah yang beras merah, banyak sekali sebenarnya bahan baku yang kita butuhkan. Dan mudah-mudahan dengan pengembangan ini kita semakin banyak bisa membeli bahan baku hasil petani kita di Bali. So untuk bahan baku rempah-rempah seperti kunyit dan daun salam dan lainnya itu masih bisa kita mendapatkan di Bali. Tapi kalau untuk kencur karena skala besar dan kemiri yang cukup besar, kita disupport oleh petani Flores gitu. Kebetulan untuk pemasaran udah di Indonesia, kita memiliki reseller dan agen ataupun distributornya. Dan untuk skala kecil untuk ekspor kita udah mulai menyuplai ke spa-spa. Ada di Australia, tapi itu masih skala kecil. Kalau skala lumayan besarnya kita ke Taiwan. Kita udah pengiriman ribuan pieces ke Taiwan setiap bulannya. Bisa dijelasin sedikit manfaat yang 69 karena tidak ada ingredient yang bahan kimia. Ini bagus banget untuk kesehatan kulit jangka panjang, karena kita tahu bahan rempah-rempah kan bagus untuk kesehatan tubuh, dimakan aja aman apalagi di kulit kan gitu. Jadi bagus banget untuk perawatan jangka panjang pastinya gitu. Kulit badan, pegel-pegel, dan kita juga memiliki masker kaki. Jadi capek-capek kerja di luar, sampai rumah kita rendam pakai air hangat dengan masker kaki nenek moyang. Nah, gampang diingat ya Pak, yang pertama itu. Yang kedua, borah itu kan berdasar dari leluhur kita ya, warisan ya. Jadi kita kembangin aja namanya nenek moyang, kayak lebih nyambung dengan proses herbal gitu. Jadi secara tidak langsung kebanyakan orang tahu Intari ini adalah kontraktor. Saya memiliki perusahaan namanya Cipirui Intari Kontraktor, berdiri sudah 11 tahun. Tahun 2017 saya mendapatkan tender project kutus-kutus. Nah, itu salah satu menopang saya untuk semangat di bidang herbal. Kenapa kutus-kutus mampu untuk membuat minyak dengan herbal? Kenapa saya tidak memperjuangkan hasil rempah-rempah hasil Nusantara gitu. Berawal dari sana, kebetulan memang ini resep nenek saya kembangin gitu. Nah, dalam proses pengembangannya itu sulit banget karena kan kita harus memiliki izin pabrik, kita produk harus ber-PPOM dan halal juga gitu. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mengikuti aturannya, dan produk nenek moyang sudah ber-PPOM dan juga sudah halal. Jadi hari ini membuka wawasan lagi saya ya, wawasan saya semakin lebih lebar ya, bahwa tren dunia itu kan back to nature ya, tren dunia ini. Jadi kita menyambut tren dunia itu ya, kita memanfaatkan bahwa manusia itu ingin lebih sehat hidupnya, ingin lebih natural gitu ya, lebih alamiah gitu ya. Dan lama kelamaan bahwa perawatan tubuh dengan chemical, dengan itu yang isinya racun toh sebenarnya itu lama-lama akan ditinggalkan. Manusia ingin merawat tubuhnya, badannya, kehidupannya dalam jangka panjang. Jadi oleh karena itu memang satu-satunya jalan adalah back to nature, kembali ke alam. Nah, filosofi itulah, dasar filsafat itulah yang kemudian dikembangkan di sini ya, yaitu memanfaatkan kekayaan alam kita. Kita bersyukur sekali Indonesia itu luar biasa kayanya, alamnya, tanahnya, udaranya, iklimnya luar biasa kayanya, dan memang itu rahmat Tuhan
Paice Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Ide Sang Yang Widiwase yang memberikan kepada kita, dan ini dimanfaatkan. Dan mereka sudah mulai dari hulu ke hilir ya, mulai dari memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanaman-tanaman, memberdayakan para petani, kemudian juga memanfaatkan teknologi. Di sini sudah mulai digarap lebih saintis ya, lebih mengikuti kaidah-kaidah kesehatan. Dengan mereka sudah mendapatkan lisensi dari BP POM, dari sertifikat halal dan sebagainya, karena kita hidup di Indonesia sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat heterogen. Nah, sehingga ini mudah-mudahan produk ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia. Nah, tugas saya adalah menghubung-hubungkan ini sekarang. Ya, mulai dari petani, daripada lahannya kosong, lahan kritis misalnya, kalau ditanami kelor, ditanami lili gundi, ditanami daun salam, itu saya kira tidak sulit, tidak ada kesulitan sama sekali, khususnya di Bali ya. Banyak sekali lahan-lahan nganggur, lahan-lahan kritis sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh para petani kita. Nah, di sini ditampung. Apalagi kalau misalnya kita nanam kemiri ya kan, supaya tidak jauh-jauh, tapi tidak apa-apa, sekarang kita juga ikut menghidupi petani di Flores. Ya, tetangga kita tidak egois gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, disinilah diproses, diproduksi, menyerap juga tenaga kerja, dan selanjutnya hasilnya untuk spa ini, untuk wellness industri, wellness being itu. Dan sudah ekspor bahkan. Jadi tinggal diperluas, ya, diperbesar. Jadi petaninya lebih banyak lahan yang dipakai karena kebutuhannya luar biasa banyaknya. Prosesnya juga bisa diperbesar dan pemakaiannya bisa lebih luas. Dan ada kepastian pasar bagi petani. Ya, betul. Jadi memang tugas saya tentu saja dengan teman-teman adalah menghubungkan ini semua. Nyambungkan ini semua supaya salurannya bisa lebih besar. Ya. Gitu. Sehingga skopnya lebih besar. Oke? Okay?